Terima kasih Anda kembali di Sido Today pemirsa. Informasi berikutnya, aksi koboi jalanan menodongkan senjata api di Jalan Tol Cipularang kilometer 93 Purwakarta, Jawa Barat viral di media sosial. Ya, usai viral pelaku ditangkap di rumah orang tuanya di kawasan Cidere, Depok, Jawa Barat. Aksi koboi jalanan kembali terjadi. Pelaku menodongkan senjata api di Jalan Tol Cipularang kilometer 93 Purwakarta, Jawa Barat. Usai aksinya viral, pelaku yang diketahui bernama Sofi Saputra, 42 tahun, akhirnya ditangkap polisi. Pelaku berhasil ditangkap unit Jatan Ras Satreskrim Polres Purwakarta di rumah orang tuanya di kawasan Cidere, Depok, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan terungkap, benda yang ditodongkan pelaku ternyata sebuah korek api. Setelah beredarnya video tersebut, kami melakukan penyelidikan oleh Satreskrim, kemudian diperoleh data-data kendaraan dan juga data-data pemilik akun Lalamove tersebut. Akhirnya kami berhasil untuk menangkap terduga pelaku. Satu korek api, ternyata korek api yang menyerupai senjata FN. Adapun peristiwa penodongan berawal dari pelaku yang tidak terlibat disalip oleh pengemudi lain. Pelaku pun terlibat cekcok hingga akhirnya menodongkan korek api yang menyerupai senjata untuk menakuti korban. Hingga kini pelaku masih diperiksa secara intensif di Mapolres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ayus melaporkan. Seorang mahasiswi tewas usai tertabrak mobil saat mengendarai sepeda motor di Tulang Bawang, Lampung. Usai menabrak sepeda motor korban, minibus masuk ke dalam selokan. Inilah video amatir warga yang merekam sesaat usai terjadi kecelakaan maut antara minibus dan sepeda motor di kawasan Jalan Lintas Ruas Simpang Penawar Rawajitu, Tulang Bawang, Lampung. Dalam rekaman terlihat asap putih keluar dari kendaraan minibus yang terperosok ke selokan sedalam 3 meter usai menabrak kendaraan korban. Kecelakaan bermula saat kendaraan minibus melaju kencang dari arah Simpang Penawar menuju Rawajitu. Setibanya di lokasi, minibus diduga hilang kendali hingga menabrak motor korban. Kalau untuk korban dari yang sepeda motor meninggal dunia, ya meninggal dunianya dirujuk ketika di klinik. Untuk yang sopir sendiri masih dirawat. Jadi untuk sementara anggota juga belum dapat mengambil keterangan dari sopir sampai menunggu betul-betul bisa sehat kembali. Untuk kronologi sementara dan? Untuk kronologi sementara, jadi berdasarkan hasil olah TKP sementara disimpulkan dimungkinkan juga untuk pengemudi mobil minibus bisa hilang kendali. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Tulang Bawang. Sedangkan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan pihak kepolisian. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, A-News melaporkan. Kamu boleh nanya ya? Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan sudah bergabung bersama kami, yaitu Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Ya, halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya baik, terima kasih Bayu dan juga Galuh di studio. Dan pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini. Hal ini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada umumnya arus lalu lintas di kawasan ini masih terlihat ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya pada antrian di traffic light, baik kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi maupun kendaraan dari Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Saharjo ataupun Manggarai. Saat ini sudah terlihat adanya anggota kami di lapangan. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat dari kawasan exit tol Bekasi Barat.
Arus lalu lintas di kawasan ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan angkutan barang, kemudian bus antar kota. Tentunya bagi pengendara kendaraan roda 2 untuk selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Antisipasi dengan adanya giat masyarakat di kawasan ini. Dan selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat dari Simpang Jomin Cikampek, di mana pada saat ini arus lalu lintas dari arah Purwakarta yang akan mengarah ke Cikampek mengalami antrian di belakang traffic light dengan dominasi kendaraan roda 2 maupun kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk kendaraan dari arah Karawang yang akan mengarah ke Jakarta dan Cirebon juga dalam keadaan ramai dengan dominasi kendaraan truk tronton. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan bagi kendaraan yang akan mendahului kendaraan yang berada di depan Anda, pastinya jalur Anda aman sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan yang terakhir, pemirsa, kita pantau dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari Jakarta yang akan mengarah ke Semarang saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Terlihat juga sudah ada peningkatan volume kendaraan di sana. Di arah Slawi yang akan mengarah ke Semarang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat kawasan ini baru saja diguyur hujan, sehingga kami harapkan bagi para pengguna jalan untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda, antisipasi terjadinya aquaplaning di jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 181 kasus laka lantas dengan rincian 27 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, 264 luka ringan. Dan dari data tersebut 33,4% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Dan pemirsa, kami juga terus mensosialisasikan terkait dengan penegakan hukum kendaraan overloading dan overdimensi. Untuk itu perlu kami tekankan bahwa diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas pasal 307 dan pasal 316 ayat 1 untuk overload ini termasuk di dalam pelanggaran lalu lintas atau lebih, muatan lebih. Untuk itu kami harapkan Anda dapat memuat muatan sesuai dengan yang sudah tertera pada KIR Anda. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian kendaraan overdimensi atau lebih ini termasuk ke dalam tindakan kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 277 dan pasal 318. Dan tentunya bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, Bayu dan Galuh kembali ke Anda di studio, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya, selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi berikutnya pemirsa yang sempat mencuat di berbagai platform media sosial dan juga media konvensional, di mana ini pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan dari 4 perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam temuan di lapangan 4 perusahaan tersebut ditemukan sejumlah pelanggaran lingkungan yang jaraknya dekat dengan wilayah geopark. Pemerintah mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan yang dicabut izin tambangnya adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pencabutan izin usaha dilakukan karena melanggar aturan lingkungan. Selain itu, kawasan tersebut termasuk ke dalam kawasan geopark. Sementara untuk kontrak karya untuk PT GAK, izinnya tidak dicabut karena dianggap jauh dari kawasan geopark. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan tetap melakukan pengawasan khusus. Nah, kaitannya dengan itu kami melaporkan kepada Bapak Presiden
dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Jadi ditanya apa alasannya? Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan geopark. Dan menurut yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi. Saya pikir itu. Dan sekalipun GAK tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi AMDAL-nya harus ketat, reklamasinya harus ketat. Tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis. Kebijakan ini diambil setelah pihaknya menurunkan tim untuk mengecek langsung kondisi di lapangan. Dan hasil pengecekan menunjukkan kawasan pesisir dan laut di sekitar Pulau Gak masih dalam kondisi baik. Dari Jakarta, Ayah Nufus Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Ya, lagi-lagi viral di media sosial foto dan video sejumlah kapal yang diduga mengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat. Ya, ini katanya netizen menyebut nama di lambung kapal ini mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana. Tonga-tonga, tiga. Oke, pelan kasih maju lurus, Jokowi. Lurus pelan. Kencang air cekep ya, itu langsung melambung nanti wer. Dikotin. Media sosial diramaikan dengan foto dan video kapal diduga pengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Namun belum ada bukti kuat terkait kepemilikan kapal yang dihubungkan dengan Jokowi dan kegiatan yang dilakukan kapal di lokasi tambang nikel. Sementara itu, dari data Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengungkapkan ada 8 kapal dengan nama JKW Mahakam dan 6 kapal dengan nama Dewi Iriana. Kapal-kapal ini dimiliki oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor logistik dan pelayaran. Namun dari data Ditkapel Kemenhub tidak ada informasi terkait aktivitas kapal di tambang nikel Raja Ampat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019 hingga 2022. Ya, 1 dari 3 mantan staf khusus Nadiem Makarim yakni Fiona Handayani tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook pada tahun 2019-2022. Sementara kedua staf khusus lainnya yakni Ibrahim Arif dan Juristan akan tiba dan diperiksa pada waktu terpisah. Ketiganya sempat mangkir 2 kali dari pemanggilan yang berujung pada pencekalan berpergian ke luar negeri. Itu yang menjadi terus pertanyaan bagi penyidik, bagaimana dalam kapasitas sebagai staf sus, tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan terkait dengan pengadaan Chromebook ini. Ya, oleh karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, ya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf sus. Nah, tetapi
di dalam barang bukti elektronik yang sudah dibaca, dikaji, didalami oleh penyidik, inilah yang terus dipertanyakan kepada yang bersangkutan, ya, sampai pada nantinya bahwa apa yang kami sampaikan, penyidik akan terus berupaya mengumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin, ya, supaya membuat terang dari tindak pidana ini. Saya kira begitu. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan komitmennya untuk kooperatif dalam kasus dugaan keterlibatan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret namanya. Ya, sebelumnya 3 staf khusus Nadiem Makarim dicekal berpergian ke luar negeri karena mangkir saat dipanggil penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook masih bergulir. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kasus ini diduga telah merugikan negara sebesar 9,9 triliun rupiah. Dalam hal ini, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pun angkat suara. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini. Sebelumnya, pada 5 Juni lalu, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat pencekalan ke luar negeri kepada 3 staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini. Mereka adalah Fiona Hanfayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Ketiganya bertugas sebagai tenaga teknis. Pencekalan dampak dari mangkirnya mereka saat dipanggil untuk diperiksa. Penyidik telah menggeledah rumah ketiganya. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang elektronik seperti gawai dan laptop. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung masih membuka peluang pemeriksaan Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop yang merugikan negara senilai 9 triliun rupiah. Ya, meski demikian, Kejaksaan Agung masih harus menyelidiki apa keterkaitan 3 orang yang sudah diperiksa sebelumnya dengan Nadiem Makarim. Saya akan berjuang kemerdekaan. Kejaksaan Agung masih membuka peluang memeriksa Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop yang merugikan negara senilai 9 triliun rupiah. Meski demikian, Kejaksaan Agung masih harus menyelidiki apa keterkaitan 3 orang yang sudah diperiksa sebelumnya dengan Nadiem Makarim. Meski sebelumnya sudah ada 28 orang yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atas kasus ini. Itu yang kita sampaikan tadi, bahwa dalam kapasitas sebagai staf khusus, konsultan, tenaga ahli, ya, tenaga ahli teknis. Nah, itulah yang akan digali perannya, perbuatan dari ketiga ini seperti apa. Apakah ada kaitannya dengan orang lain atau tidak? Lalu, apakah itu merupakan bagian dari tugasnya staf khusus? Ya, nah kan akan digali juga di situ. Nah, kalau itu bagian dari tugasnya sampai seperti apa? Nah, lalu siapa yang perintahkan? Apa yang menjadi hasil dari tugasnya? Apakah itu dijadikan sebagai dasar untuk proses lanjutan terhadap proses pengadaan Chromebook itu? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu akan digali untuk menentukan apakah ada kaitan yang 3 ini dengan orang lain atau pihak lain. Ya, saya kira nanti perkembangan penyidikan ini akan menjawabnya. Sebelumnya, penyidik Kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Diduga, kerugian negara akibat proyek pengadaan laptop Chromebook itu mencapai 9,9 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengkritik tajam digitalisasi. Ya, ia bahkan menyebut digitalisasi membuat manusia semakin culas. Kita melihat sekarang ini teknologi digital itu ternyata tidak membuat manusia semakin cerdas, tetapi membuat manusia semakin culas. Yang disebut dengan virality virus atau virus viralitas, di mana orang itu ingin supaya viral, ingin supaya dia menjadi terkenal. Dalam konteks ini, Twenge menyebut istilah yang disebut dengan narcissism epidemic atau penyakit narsisme, di mana orang dikit-dikit upload, dikit-dikit upload. Upload kok dikit-dikit, kira-kira begitu. Yang kadang-kadang orang yang penting viral. Soal itu sesuai dengan moral atau tidak itu belakangan. Yang penting viral dulu. Ya, pemirsa, KPK mendatangi di kantor Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan dugaan gratifikasi yang diterima oleh salah satu pejabat Kementerian PU. Ya, meski sempat kaget, Menteri PU Dodi Hanggodo mengaku menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan ke KPK. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengaku tidak mengetahui jika kantornya akan didatangi KPK. Dodi juga mengaku belum mendapatkan laporan tentang hasil pertemuan KPK dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Namun ia mendorong pengusutan lebih lanjut terkait kasus gratifikasi di lingkup Kementerian PU. Masa? Saya tidak tahu, saya dari istana. Gimana Pak? Terkait kasus kelanjutannya gimana Pak? Kan kita tahu. Ya nunggu laporan dari Irjen lah pasti lah, saya nggak tahu. Kan sesuai arahan saya aja. Minggu lalu kan saya sudah mengarahkan segera dipindahkan barang itu ke ke KPK gitu. Kan sudah. Mungkin itu atas arahan itu KPK datang. Saya nggak tahu lebih. Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya telah mendatangi Kementerian PU untuk melakukan koordinasi terkait pemberantasan korupsi usai ramai adanya dugaan gratifikasi oleh seorang pejabat Kementerian PU untuk biaya pernikahan anaknya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Sleman menolak permohonan intervensi yang diajukan tim tipu UGM dalam sidang gugatan perdata Jokowi. Ya, hakim perintahkan pihak penggugat dan tergugat melakukan mediasi selama 1 bulan ke depan. Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta kembali menggelar sidang gugatan perdata terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Agenda sidang adalah putusan selas terkait permohonan intervensi yang diajukan tim tolak ijazah palsu usaha gak punya malu atau tim tipu UGM. Majelis Hakim yang diketuai Cahyono menolak permohonan intervensi tersebut. Majelis Hakim kemudian memerintahkan pihak penggugat dan tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara melalui proses mediasi. Para pihak berperkara diberikan waktu melakukan mediasi selama 30 hari dan jika belum menemui titik terang bisa diperpanjang 15 hari. Sidang akan kembali dilanjutkan setelah Majelis Hakim menerima laporan dari Hakim Mediator. Sanselan nomor 106 PDTP 2025 Pengadilan Negeri Sleman. Demi keadilan berdasarkan ketentuan pasal, Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Mengadili: 1. Menolak permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi. 2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara hingga pokok materinya. 3. Melanjutkan biaya perkara hingga putusan akhir. Ya, demikian. Menanggapi putusan ini, pemohon intervensi mengaku tidak setuju dengan putusan hakim yang menyebut pihaknya tidak punya hubungan hukum secara langsung. Kami menghormati putusan dari Majelis Hakim, tetapi ada beberapa catatan yang kami tidak setuju dengan putusan tadi ya. Jadi yang pertama adalah bahwa kami tidak punya hubungan hukum secara langsung. Itu kami tidak setuju karena memang faktanya kan kami menggugat di Solo dan kami punya kepentingan juga di sini dalam gugatan ini.
Sebelumnya, advokat Komardin menggugat 8 orang, mulai dari pimpinan UGM hingga dosen pembimbing Jokowi, terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Komarudin juga menggugat UGM senilai 69 triliun rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia Bersatu, Ade Darmawan, diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada hari Selasa. Ade Darmawan hadir setelah laporan polisi yang diusut Polres Metro Selatan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Dalam laporan tersebut beberapa tokoh dilaporkan, diantaranya Roy Suryo, Rismon Hasyolan, Sianipar, Tifauzia, Tian Suma, dan Rizal Fadilah. Paradi Bersatu mendesak Polda Metro Jaya segera menaikkan status kasus dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait isu ijazah palsu Jokowi. Tidak boleh berspekulasi di sini. Artinya, equalnya harus tidak menunggu-nunggu lagi. Saya akan mendesak penyidik di sini. Nah, nanti bagaimana hasil pemeriksaannya di dalam, teman-teman, nanti saya akan sampaikan. Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Negara, Jakarta. Ya, rapat membahas berbagai persoalan pemirsa, di antaranya Giant Sea Wall hingga pengelolaan sampah. Masalah sampah ya, karena kita tahu ini juga di problem lingkungan dan tadi ada mekanisme hulu dan hilir. Jadi di daerah-daerah itu sudah ada yang mengerjakan dari hulu melibatkan masyarakat, ada juga yang berorientasi hilir. Nah, yang hilir ini kan menumpuk tempat sampah di TPA. Ada diidentifikasi oleh Pak Menteri Kaila ada 33 titik. Nah, itulah yang akan digunakan mekanisme namanya waste to energy, merubah sampah menjadi energi. Nanti Danantara berperan di sana. Sementara 33 nanti kita hari Selasa rencana akan kita undang pada daerahnya. Kemudian ada juga pada daerah yang baru yang mungkin belum tahu. Nah, kemudian yang untuk yang mekanisme hulu tetap kita dorong yang melibatkan masyarakat sejak awal dalam rangka apa reduce, recycle, reuse, recycle. Sehingga ketika sudah di hulu ditangani, di tempat pembuangan airnya sudah berkurang jauh. Fase puncak haji telah selesai. Kini jemaah Indonesia bersiap pulang ke tanah air. Pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai pada 11 Juni mendatang. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Sindo Today.